Kula nurut kana parentah karuhun. Kula nurut kana parentah karuhun. Pasihan kula Anu dipikah hoyong kula janji bakal satia ka karuhun. Keinginan kamu tuh nggak bisa ibu ikutin lagi, Dan. Ibu kenapa sih nggak pernah ngertiin Dani? Udah berapa lama ibu modalin kamu, Dan? Diantar siapa kamu? Untuk menjaganya memang untungnya kita dikasih waktu untuk reading, ada workshop gitu, terus gimana caranya untuk bisa membangun chemistry dengan pemain lain. Dan saya sangat bersyukur bisa diajak dalam proyek ini gitu, terus disutradarai oleh Bu Hadrah yang menurut saya Bu Hadrah sangat jago untuk mendorong pemainnya untuk bisa sampai ke ujung kebisaannya dia dalam berakting. Dia sangat sangat jago lah dalam hal itu. Jadi saya sangat bersyukur untuk disutradarai oleh Bu Hadrah, makanya bisa terjaga seperti yang kamu tadi bilang. Yes, gitu. Kalau untuk riset untuk penglaris dunia kayak gitu, gimana proses perjalanannya? Proses perjalanannya waktu baca cerita, aku memang untuk penglaris tuh belum pernah mengalami secara langsung atau tahu secara langsung, tapi dengar-dengar aja gitu. Misalnya kayak ada warung nasi yang kalau kita makan di tempatnya kok enak banget, tapi pas dibawa pulang kok rasanya beda ya. Iya ada tuh dekat sini, nggak dekat sini deh kok. Saya nggak mau. Ya itu gosip-gosip. Ya, tapi nggak mau seuzon juga iya, kan. Bener. Maksudnya kayak oh ini pakai pelaris belum tentu juga gitu. Tapi hanya itu yang sebatas itu aja, paling dengar-dengar aja dari teman soal itu. Dan ini menurut saya salah satu topik yang sebenarnya hangat orang di masyarakat Indonesia tuh sering diomongin gitu, dan film ini mengangkat tema tentang itu, jadi menurut saya itu sangat menarik gitu. Terus kalau untuk soal penglarisnya, soal pesugihannya, banyak ngobrol sama Mas Denny sebagai penulisnya, karena Mas Denny yang paling tahu ceritanya, apalagi ini kan diambil dari based on true story gitu. Jadi banyak ngobrol sama Mas Denny dan Bu Hadrah. Oke. Temen Bu. Nih lihat nih teh. Basi tuh, lauk sama nasinya bau. Kakak, udah haus. Ambil sendirilah, kan gampang tinggal ke bawah, Dot. Usaha saya Thank you pertanyaannya. Di sini ada make upnya, kebetulan ada make up efeknya, namanya Mbak Vera di sebelah sana, boleh ditepuk tangan. Mana Mbak Vera? Berdiri dong, Ini dia Mbak Vera. Itu memang untuk make up efeknya ada beberapa tahap. Jadi kalau nggak salah ada tiga untuk yang paling pertama tuh kurang lebih sejam, terus yang tambah lagi 1,5 jam. Pokoknya untuk yang sampai pol, yang sampai paling dahsyatnya itu sekitar 2 jaman lah. Gitu, 2 jam proses untuk jadi ada 3 fase ya? Iya, ada 3 fase. Oke, buat Bu Hadrah mungkin menyambung pertanyaannya, apa yang buat ada 3 fase itu, gimana tuh cara ngebedainnya, crafting dari awal sampai ada fase-fase sehingga penonton dari oh ini terus meningkat dari segi makeup. Iya, yang pasti kan ketika si jin yang di tubuhnya udah mulai menagih sesuatu itu kan, akhirnya dia mulai dengan lebam-lebam dulu, di lebam melepuh di kulitnya gitu kan. Terus makin hari berangsur lagi dia mulai mengamuk gitu kan, udah mulai muntah apa segala. Terus udah kita tambahin juga luka-luka di sekujur tubuhnya, di wajahnya gitu. Sebenarnya kalau fase lebih dari 3 kayaknya gitu. Terus abis itu dia ngamuk ya kan. Nah itu udah mulai tambah lagi dengan luka yang jadi bukan cuma luka dari dalam tubuh aja, tapi dari luar pun udah kita tambah gitu. Nah yang terakhir sih memang yang golden special makeup efeknya tuh karena kita udah bikin perubahan yang bahkan kita udah hampir nggak ngelihat sekar di situ gitu. Jadi special makeup efeknya di bagian kepala itu kita bener-bener bikin helai-helai sampai sedetail helai rambutnya juga gitu. Terus
warna matanya, giginya gitu, sampai sedetail itu sih. 3 bulan terakhir ini macet dan saya mengalami kejadian-kejadian aneh. Ada sesuatu di badan kamu. Kamu memiliki perjanjian dengan jin. Jika perjanjian untuk memberi sesajen diingkari, jin itu akan menyerang kamu. Ibu tak cuma pengen kalian bertiga jadi orang sukses. Itu juga sambil dimana saya baca skenario untuk mendalami karakter Sekar ini, karakter Sekar seorang ibu yang menurut saya seorang ibu yang kuat, tapi juga di satu sisi dia juga seorang ibu yang lemah juga sampai dia akhirnya mengambil keputusan untuk mengambil jalan pintas. Terus untuk koreo kita latihan sekitar cuma 2 hari sih ya, kurang lebih. Iya, di 2 hari di ya. Kadanisnya 2 hari. Untuk bagian saya sekitar 2 hari. Ada referensi Referensi iya, untuk referensi Surupan salah dan satunya lain. film yang tadi disebutkan. Thank Oke, you. terima kasih. Kita juga ada proses workshop sekitar 2 harian. Tapi ada beberapa sih yang memang maksudnya saya dibantu juga, cuman hampir 85% ya, 85% saya lakukan sendiri. Oke, siap. Terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Ada kiai yang bisa ngebantu ibu kalian. Allahu Akbar. Kita harus keluarkan jin dan jimat yang ada di dalam tubuh ibu kamu. Olah pepeluan maneh. adegan fighting. Oh ya, yang kayang ya. Jadi memang khusus adegan itu kita memang menyiapkan stand in gitu kan, just in case kalau ada apa-apa. Tapi memang salut banget dari workshop sampai proses syuting, hampir semua adegan yang liuk-liuk tubuh itu semuanya dilakukan sama Kak Dani sendiri. Luar biasa banget gitu. Aku sebenarnya memang udah stalking dia di Instagramnya karena dia yogis kan gitu. Jadi tahu banget dia bisa meliuk-liuk tubuhnya gitu. Tapi yang bikin amazed ketika prosesnya ternyata fisiknya cukup tangguh. Bahkan aku beberapa kali nawarin, Kak, mau gantiin dulu nggak buat shot yang ini? Enggak, aku lakuin sendiri aja gitu. Oh itu sih salut banget gitu. Wow, jadi energi yang dikasih dari totalitas pemain juga sangat maksimal di sini ya Bu Andra ya. Iya, terus buat board shooting boardnya juga kita udah bikin ketika workshop gitu. Jadi bersama director of photography kita ketika workshop kita udah bedah shotnya mau kayak gimana. Jadi kita persiapin semuanya secara teknisnya gitu, kamera yang berputar atau handheld atau semuanya gitu. Jadi alhamdulillahnya itu mempermudah syuting kita juga ketika shooting boardnya tuh udah jadi gitu. Yes, jadi semua di workshop sudah di. Kita harus keluarkan jin dan jimat yang ada di dalam tubuh ibu kamu. Olah pepeluan maneh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang udah nonton dan udah hadir. Film Menjelang Aja menurutku film yang berbeda secara tema dari film-film yang sebelumnya, karena mungkin udah banyak banget orang yang film horor yang bercerita tentang bersekutu dengan jin gitu, tapi ini kita spesifik tentang pesugihan penglaris di rumah makan yang secara cerita tuh memang banyak banget terjadi di masyarakat kita gitu, persaingan dagang atau alasannya keputusasaan hidup sehingga harus bertahan hidup bagaimana sih, sehingga cara yang ia ambil tuh harus bersekutu dengan jin atau pesugihan semacam itulah namanya gitu. Ini juga selain kisah nyata, kita juga banyak
riset, banyak denger juga cerita-cerita yang memang nyata gitu. Ada juga satu teman saya yang ibunya punya rumah makan di daerah Banten, terus waktu itu dia cerita di satu hari itu sebenarnya rumah makannya buka, tapi pelanggan yang mau datang tuh hampir 10 kali muter di tempat itu nggak nemuin, bahkan titik Google Map-nya tuh udah pas gitu. Ini aneh banget gitu, pas ditelepon kami buka kok gitu, sampai akhirnya di hari itu dia harus pindah ke rumah makan lain gitu. Akhirnya baru ditanya ke orang pinter, ternyata ada yang tutupin rumah makannya gitu. Ya praktik-praktik kayak gitu sebenarnya banyak banget terjadi, cuma nggak kelihatan lewat kasat mata gitu. Bahkan sebenarnya bukan cuma di daerah aja, di kota besar pun konsep penglaris buat rumah makan, perdagangan, atau bahkan orang gitu kan sebagai yang menjual jasa, itu juga banyak banget sih praktik-praktik seperti itu gitu. Makanya akhirnya ini menarik banget, akhirnya kita angkat dan kita lebih detailin lagi ke film gitu. Kula nurut kana parentah karuhun. Kula nurut kana parentah karuhun. Pasihan kula Anu dipikah hoyong. kula janji Bakal satia ka karuhun. Keinginan kamu tuh nggak bisa ibu ikutin lagi, Dan. Ibu kenapa sih nggak pernah ngertiin Dani? Udah berapa lama ibu modalin kamu, Dan? Nganter siapa kamu? Dia gimana filmnya? Bagus. Semoga pada suka ya. Pas aku ditawarin Ratna itu, menurut aku ceritanya tuh menarik banget. Karena emang ini bukan sekedar horor yang kayak duar kaget gitu ya. Tapi emang storyline-nya itu bener-bener bagus banget. Shout out Adeni, terima kasih, dan Bu Badra dan semuanya yang sudah bikin project ini. Tapi ya ceritanya bagus banget, and I believe in this story juga gitu. Jadi aku yang kayak aku pengen main di sini juga, apalagi dengan tahu Bu Hadra yang direct dan ada cast yang amazing ini, ada Dava, ada Shakra, ada Kak Danish. Jadi aku kayak no doubt aku bakal semangat terus. Dan sebagai Ratna, iya. Pesannya nggak cuma dari Ratna juga sih, maksudnya banyak banget pesan yang bisa diambil dari maksudnya dari Dani, Dodi, Bu Sekar juga banyak banget gitu ya. Cuman yang pengen kita sampaikan itu adalah jangan lupa untuk appreciate your time with your loved ones aja sih gitu. Yes. Itu juga maksudnya yang ingin kita sampaikan banget gitu ya dari Ratna terutama juga. Kalau untuk Kathleen sendiri, penglaris atau pesugihan gitu suka deket nggak sih atau suka denger dari teman-teman cerita gitu? Dava sih kemarin cerita. Punten apa saya keluar dulu nih? Maaf guys, itu inside joke ya. Ada beberapa dengar sih. Jadi waktu itu aku pernah kayak makan di warung bakso gitu. Agak jauh tuh di Cikarang kalau nggak salah. Terus udah nggak ada ya sekarang, by the way. Jangan di-research. Jangan dicari. Jangan dicari, udah nggak ada. Terus kayak rame banget aja gitu. Tapi aneh, suka dia bilang kayak itu suka diterus lah dalam apa gitu-gitu. Oh iya. Nggak tahu deh, aduh nggak tahu ini, cuma pernah dengar aja. Dengar kayak gitu Cuman ya. aku nggak pernah ngalamin kayak langsung gitu, enggak. Oke. Temen Nih lihat nih teh. Basi tuh, lauk sama nasinya bau. Kakak, udah haus. Ambil sendiri lah, kan gampang tinggal ke bawah, Dot. Usaha saya Tanya buat aku pasti dari sisi perannya ya, karena di sini tuh horornya tuh berbeda. Dalam sisi ini tuh drama keluarganya juga cukup kental. Dan yang kita hadapi, yang karakter aku hadapi itu adalah ibu aku sendiri gitu loh. Jadi gimana cara melawan, misalnya kalau di project sebelumnya itu iblisnya itu bukan ibu, tapi mungkin seseorang yang baru dalam kehidupan aku. Nah di sini kan ibu aku sendiri, dan itu kan kita pasti sebagai anak dan ibu kan mempunyai, walaupun mungkin di sini ada konfliknya tersendiri, tapi kan nama ibu juga tetap ibu ya. Ya. Nah terus dinamika antara yang aku juga bantu jaga, pastinya Ibu Hadra bantu jaga,
adik-adik aku ini aku harus menjadi kakak yang tangguh, tapi juga rapuh dengan sisi yang sama karena ibu aku juga kenapa-kenapa di sini ya kan. Untuk riset riset penglarisnya aku penakut sebenarnya. Jadi emang nggak pernah mau dengar cerita-cerita kayak gitu sendiri. Kalau ada teman-teman mau cerita kayak gitu, aku pasti biasanya langsung duluan keluar ya. Punten ya teman-teman. Dan ini juga terefleksi sih di cerita ini karena memang karakter aku kan juga tidak tahu ya tentang penglaris dan juga bingung, terus juga tidak tahu harus menghadapi apa tentang pelaris itu sendiri. Yes, kalau build chemistry bareng sama Kathleen dan juga Syakil gimana sebagai kakak adik dong? Oke, kalau ini juga menarik banget karena aku mengawali karir aku bersama Caitlyn dari pertama casting, dari pertama project ada series juga mungkin teman-teman ada yang udah pernah nonton. Nah di sini jadi adik dan kakak. Sebelumnya juga kita berteman gitu loh. Jadi untuk chemistry dari reading, dari ngobrolin cerita dan karakter udah mengawali dengan somewhere lah. Jadi nggak sesusah itu. Kalau untuk Syakil dia juga memberi energi yang sangat baik di set. Lucu banget, jadi juga aku sendiri nggak punya adik atau kakak ya, anak tunggal, jadi itu juga kesulitan aku sendiri. Nggak relate gimana caranya mempunyai adik atau kakak gitu. Teman di sini dibantu dengan teman-teman yang hebat, apalagi directing dari Bu Hada yang juga hebat. Di situ kebantu banget sih, semoga sampai juga ya teman-teman. 3 bulan terakhir ini macet dan saya mengalami kejadian-kejadian aneh. Ada sesuatu di badan kamu. Kamu memiliki perjanjian dengan jin. Jika perjanjian untuk memberi sesajen diingkari, jin itu akan menyerang kamu. Ini wangi. Ibu teh cuma pengen kalian bertiga jadi orang sukses. Utama kita pengen bikin film horor, saya sama Adra nih kepikir tuh bahwa kita bikin sesuatu yang sangat relate dengan masyarakat di sini, apa gitu yang paling sering kita dengar, pesugihan, kenapa restoran ini rame, kenapa toko ini rame, kenapa hotel rame, jadi selalu ada cerita di belakang-belakang itu. Nah kita berpikir kenapa nggak bikin ini, dan waktu Kang Denny bawa ceritanya juga ke saya, langsung saya wah ini keren banget nih, boleh kita explore gitu. Yes, dan akhirnya jadilah Menjelang Ajal ini ya Pak Sunil. Terima kasih. Kita ke Pak. Ada kiai yang bisa ngebantu ibu kalian. Allahu Akbar. Kita harus keluarkan jin dan jimat yang ada di dalam tubuh ibu kamu. Olah pepelon maneh.